ibunya tuh nelpon gitu ya sampai tahu nomor telepon orang tua gue gitu, sampai telepon ke nyokap gitu, terus bilang anaknya sakit dan cuman bisa disembuhin sama gue gitu. Gue kan lulus, abis itu nikah, gak lama nikah, abis itu gue hamil kan ya. Yeah. Terus pas lagi preskon gitu, ada satu jurnalis juga nanya ke gue, Tasya gimana sekarang kamu hamil ngerasa sia-sia gak pendidikannya? Oi, sama gue lagi hari ini bersama Bas Boy, Sap, Soy, Bisboa, Yop, Sap, terserah lo memanggil gue apa. Anyway, welcome back to another episode of Viniar. Dan pertama-tama gue pengen ngucapin thank you buat Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini. Dan hari ini kita kedatangan yang lo semua pasti udah familiar. Kita langsung saja sambut Tasya Kamila. Hai. Halo Kak Tasya, kita ketemu lagi hari ini. Yes. Yeay. Tadi hari ini sebelum kesini kemana nih? Apa aja kegiatan hari ini? Hari ini tadi dari rumah mengatur anak aku hari ini dijagain sama siapa. Seperti biasa lah ya emak-emak. Ibu-ibu kerja ya. pasti pikiran anak dulu, pikiran rumah dulu. Dari rumah dulu, baru setelah aman ditinggal, baru ditinggal. Betul. Yoi. Gimana nih Kak single kemarin? Alhamdulillah so far so good. Emang masih banyak banget PR yang harus dikerjain kayak music video belum ada. Oke, music video belum masih ada. lagi menggodok konsep gitu kan. Terus juga masih banyak lah marketing plans atau promo plans yang mesti dijalanin gitu. Tapi alhamdulillah respon dari para pendengar dan dari fans-fans yang udah ngikutin aku dulu dari zaman gue masih kecil itu tuh alhamdulillah bagus banget gitu kan. Terus kayak di Instagram terus juga di TikTok gitu udah mulai banyak yang pakai lagunya. Jadi so I'm happy about it. Yoi, congratulations dong yang pasti Thank dong. you. Alhamdulillah banget. Nah, yang pertama pengen gue tanyain itu berarti kan sekarang kan Kak Tasya ngerilis lagu itu sebagai Kak Tasya yang sekarang gitu. Betul. Ya. Fans kan juga pasti ada yang ngikut udah dari zaman dulu. Tapi ada gak lu ngediscover fans-fans yang bahkan waktu dia kecil lo nya udah gede. Tapi dia malah jadi dengerinnya Tasya Kamila yang sekarang nih yang recent gitu. Kayaknya itu semua bermula justru pas di album keberapa tuh? Kelima ya. Oh, udah album banyak kelima kan Beranjak Dewasa. Yeah. Itu pas lagi transisi tuh, maksudnya lagu-lagunya udah mulai lagu-lagu cinta. Jadi sebenarnya lagu yang ini bukan lagu cinta pertama gitu. Maksudnya sebelumnya kan udah ada album yang remaja gitu. Pas di situ sih justru banyak yang taunya Tasya itu nyanyi lagu Say No dulu, lagunya Say No. Yang I will say no gitu. Bener-bener. Terus jadi sekarang rata-rata sih mereka udah banyak ngikutin dari yang kemarin-kemarin yang gitu. Album kemarin, previous album sih. Yang previous album gitu. Jadi jarang sih denger kayak aku baru tahu Kak Tasya karena lagu yang sekarang gitu. Terlebih emang sekarang lagunya baru banget gitu kan. Balik lagi music video aja belum ada gitu kan. Jadi yang kayak ntar nih akan lagi digarap nih tadi ya, lagi digodok. And how it feels to be a musician that lasts for almost 2 decades right now. It's a long time. It's a very long time. Dan Kak Tasya tuh maksudnya beneran masih ada, gak cuman ada dan lo juga masih relevan gitu. How it feels? Bersyukur juga sih ya bahwa setiap harinya aku bisa mengerjakan apa yang aku suka, apa yang udah dikerjakan dari dulu dan itu semua diapresiasi dan juga disupport gak cuman sama keluarga doang tapi sama orang banyak gitu. Sama audiens, sama pendengar, sama masyarakat. Pendengar, iya, especially for them gitu. Jadi bersyukur dan jadi makin semangat aja sih dengan adanya support dari para pendengar, dari orang-orang yang mungkin follow di Instagram gitu. Jadi semangat aja untuk berkarya. Ya. Kalau dulu kan maksudnya Kak Tasya kan mulai maksudnya at such an early age ya. Itu dulu waktu pertama kali mulai Kak Tasya emang yang kayak mama aku mau nyanyi dong atau yang kamu nyanyi aja gitu. Itu gimana ceritanya itu? Waktu awal banget ya? Dulu waktu masih kecil tuh pastinya kan kita semua kita gak punya clue, kita gak punya idea ya kita mau ngapain gitu kan. Pastinya orang tua ya biasanya yang menemukan talent kita atau yang kasih kesempatan kita untuk menemukan talent kita gitu kan. Dan itu juga mungkin yang terjadi sama gue gitu. Jadi waktu kecil sebenarnya sih dari umur 2 tahun juga karena mungkin dulu gue lucu ya. Jadi kayak berponi, habis itu kayak cabi gitu kan. Dari dulu udah sering gitu ditawarin mau main iklan gak gitu. Terus kalau zaman dulu kan belum ada Instagram ya. Jadi kayak ya agency atau apa tuh langsung datengin orangnya gitu kayak lagi jalan di mall terus mau main iklan gak gitu dari umur 2 tahun itu kata nyokap. Jadi kalau dulu mama tuh berpikir kayak aduh kayaknya nih anak kecil belum bisa deh
masih kayak belum bisa kerja gitu kan, maksudnya masih terlalu kecil gitu. Sampai akhirnya pas umur 4 tahun terus ketemu sama teman yang temennya nyokap tuh ada yang orang agency, terus dia kayak udah kirim aja foto dulu gitu kan, kirim foto dulu, casting dulu. Ternyata pas casting gue tuh ternyata berbakat gitu. Jadi pas di depan kamera tuh mau gitu untuk kayak halo nama aku Tasya gitu. Pede terus juga, gitu di depan kamera. Ya. Betul. Karena kan banyak orang begitu di depan kamera. Malu-malu, apalagi malu, kalau sekarang kan enak ya, kayak misalkan mau tiktokan gitu kan bisa pakai kamera sendiri, selfie aja nggak ada yang ngeliatin. Kalau zaman dulu kan kalau casting kayak ada orang kameramennya, ada krunya, ada orang agensinya yang kayak menjudge gitu kan. Dan ternyata dulu aku pede-pede aja gitu, emang dari sononya udah banci tampil kayaknya ya, jadi kayak ya udah pede aja di depan kamera. Terus banci tampil. mereka bilang kayak wah Tasya bisa bisa take directions dari sutradara gitu. Maksudnya bisa ngikutin apa yang anak kecil gitu kan disuruh sutradara. Terus juga bukan yang anak kecil zaman dulu kan banyak yang kayak malu-malu kalau di depan kamera gitu kan. Benar. Jadi ternyata ketahuan talentnya emang pede gitu, pede dan performer ya. Dan gitu, bisa gitu ya perform. Mungkin karena dulu gue suka digembleng sama kakak gue gitu kan. Kakak musik juga dulu atau kakak nabian juga atau main ibu-ibuan. Oke. Digemblengnya di situ. Iya. Main ibu-ibuan disuruh kayak kamu ceritanya kamu lagi sakit ya, kamu ceritanya kamu lagi bilang ini ya gitu. Role playing. Role playing dari situ ternyata ternyata berbakat untuk acting dan juga di dunia entertainment lah ya untuk perform gitu. Terus sementara itu juga udah mulai iklan-iklan tuh, sementara itu nyokap juga selalu ngasih kesempatan anak-anaknya untuk banyak ekspor talent. Jadi di les-lesin deh. Salah satunya les nyanyi juga, les vokal, les piano gitu kan. Dan pada saat les vokal kebetulan banget juga ketemu sama produser dari Sony Music. Dulu mereka mau bikin Sony Wonder, jadi label khusus untuk lagu anak-anak. Dan lagi cari artis perdananya tuh siapa. Nah pas banget nih ketemu sama produser dari Sony Music itu pas lagi les vokal gitu. Berjodoh di situ dan akhirnya nyanyi lagu yang pertama, singlenya tuh Anak Gembala. Albumnya Libur Telah Tiba. Iya, Libur Telah Tiba. Libur Telah Tiba. Yuk. Dulu gue dengerin lagu lu tiap makan siang pulang sekolah tuh sambil disuapin sama nyokap. Disetelin lagu lu. Sambil nonton TV ya. Iya. Biasanya gitu emang. Dulu tuh setelannya CD kompilasi gitu kan. Gue dapetnya jarang dulu kayak. Seinget gue dulu gak punya gue CD yang album lo gitu. Adanya gue tuh CD kompilasi yang ada lo. Terus biasanya ada Joshua. Bajakan terus, tuh berarti. Iya gitu dah. Sorry banget. Biasanya kayak kumpulan lagu anak-anak gitu kan. Gue gak ngerti kan. Berarti bukan salah gue. Yang beli dia. Nyokap. Gak apa-apa. Yang penting masih menyuguhkan lagu-lagu anak Indonesia yang memang sesuai gitu kan sama usianya. Nah. Satu hal yang gue perhatiin mengenai lagu anak zaman sekarang itu kayaknya jarang ya anak kecil denger lagu anak. Karena beda juga sih zamannya, medianya juga berbeda, udah ada shifting. Sebenarnya kalau mau diteliti banget tuh udah banyak banget faktor yang bisa membuat kenapa lagu anak-anak lagu anak Indonesia ya nggak sepopuler dulu, walaupun memang banyak tetap yang berkarya dan juga memproduksi lagu-lagu. Tapi kalau dulu mungkin simpelnya aja, dulu kita dengerin lagu paling dari kaset, dari CD, dari radio, atau di tayangan televisi juga ada khusus gitu ya, jam 4 sampai jam 5 sore misalkan, itu khusus tayangan video klip anak ya kan, program anak-anak. Dan kita cuma bisa mengaksesnya ya udah disuguhin gitu dari TV aja atau dari radio aja. Kita gak bisa milih. Kita gak bisa milih gitu. Sementara kalau sekarang kan udah ada YouTube. Sekarang lagu anak bersaingnya gak cuman Anak Gembala tuh sekarang udah versus Baby Shark Dudu-Dudu. Iya benar. Dan anak-anak juga punya kesempatan atau mereka tuh punya pilihan yang banyak gitu. Mereka bisa gitu untuk milih dan terekspos dengan banyak banget gitu kan. Jadi pastinya yang pertama persaingannya juga semakin luas gitu. Setuju. Kan. Terus yang kedua pastinya udah ada shift juga di medianya sendiri gitu. Dari zaman-zaman tahun 2010-an ke atas lah ya udah mulai jarang lagu anak-anak. Terus kalau kata orang demografi sih katanya juga dulu di zaman 90-an tuh lagi banyak baby boom gitu. Jadi proporsi anak-anak tuh banyak. Banget, jadi demand-nya juga banyak. Terus sekarang ya itu pencipta lagu yang memang berdedikasi untuk anak-anak juga udah semakin jarang. Kalau dulu kan ada
yang Ate Mahmud, mungkin Ya, ada benar. Ibu Sud, Ya. ada Papa Tibob yang Ya. sekarang udah nggak ada Udah semua nggak ada, orangnya bener-bener. gitu kan. Jadi itu sih beberapa faktor gitu yang mempengaruhi kenapa lagu anak Indonesia tuh sekarang Tidak sepopuler dulu. Tidak sepopuler Iya dulu. karena gue perhatiin juga kebetulan kalaupun ada lagu anak-anak di zaman modern itu jarang lagu baru, ciptaan baru. Mm-mm. Rata-rata biasanya recycle lagu-lagu lama gitu. Salah Iya. satunya mungkin juga lagu-lagu lu yang di cover atau dinyanyiin atau di aransemen ulang buat versi modernnya gitu. Dan biasanya yang sering gue dengar lagu anak-anak baru tuh berbahasa Inggris, impor lah Betul. bisa gue bilang ya. Mm-mm. Dari Indonesia sendiri sudah jarang gitu. Bahkan bisa kita ngeliat kayak di Twitter atau di media sosial mana-mana tuh anak-anak tuh udah nyanyinya lagu-lagu Iya, udah main dewasa. TikTok gitu Iya, kan. lagu-lagu dewasa. Dan bener yang kayak kata saya bilang sih, bener. Karena mereka sendiri dari umur kecil banget tuh udah disuguhin let's say iPad gitu. Mm-mm. Mereka udah terbiasa kena paparan informasi yang segitu banyak gitu. Dan Betul. udah ngerti namanya milih. Mm-mm, Iya. betul. Aku cuma mau nonton yang aku suka. Iya. I see, Iya, I see. makanya kemarin juga sempat sama beberapa teman-teman mantan penyanyi cilik kita bikin campaign Save Lagu Anak. Terus kita sempat bikin beberapa lagu baru juga. Selain itu kita ya mengkampanyekan lah ya untuk selalu melestarikan lagu anak Indonesia dan khususnya buat para orang tua atau mungkin kakaknya, tantenya, siapa pokoknya yang mendampingi anak-anak bahkan bapak ibu guru di sekolah gitu yes. untuk suguhkanlah lagu anak Lagu Indonesia supaya lagunya itu lagu juga mempengaruhi perkembangan anak soalnya kan. Benar. Dari lagu mereka bisa belajar, dari Setuju. lagu mereka bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi mereka iya. gitu kan. Jadi suguhilah lagu yang memang sesuai dengan usianya. Oke, berarti emang menurut kata saya juga lagu anak sepenting itu juga ya buat Penting pertumbuhan banget. si anak. Nah Kak, aku kepo nih. Kan kata saya Kak Sere dulu dari itu berarti mulai nyanyi tuh umur 7. 7 SD. Iklan umur 4. Iklan umur 4. Nyanyi lah maksudnya beneran jadi das populer. Umur 7, 8 Umur 7, maksudnya dikenal sama hampir satu Indonesia ya. Iya. Terus tuh rasanya dulu waktu pergi sekolah gimana tuh kayak ada gak rasa yang kayak, woi gue artis nih. Minggir, artis mau Kayak lewat. artis mau lewat gitu. Itu gimana tuh? Enggak sih, enggak ada kayak gitu. Karena dari dulu orang tua menyekolahkan aku di sekolah biasa aja kan, sekolah reguler. Terus ketika aku di sekolah ya aku jadi itu aja, gue jadi anak-anak biasa Iya, gitu. Jadi murid. Ya, Tasya yang murid Tasya gitu, yang bukan murid. Tasya yang Terus penyanyi. dari dulu juga guru-guru gak ada yang maksudnya orang tua tuh gak minta guru untuk ngasih privilege Nge-treat juga ke spesial. gue. Iya, jadi kayak biasa aja. Kalau emang harus keluar kota terus besoknya ujian ya tetap harus ikut ujian. Iya. Kalau misalkan emang absen hari itu ya tetap harus ngerjain PR, PR, gitu bener. kan, harus ngumpulin tugas segala Bener. macam. Bahkan dulu pas sampai SMP, SMA, teman-teman gue tuh malah kadang suka lupa kalau gue jadi artis. Oke. Justru mereka lupa gitu. Jadi pas lagi kita main keluar gitu ke mall atau enggak. Ada yang minta foto atau apa terus Kalau baru lagi kayak, field trip tuh Iya, suka iya. dikerubutin iya, gitu kan. terus mereka minta kayak, foto. oh ya lupa gue si Tasya mah artis. Iya. Iya. Oh iya ya lo kan artis ya, pantesan nih mintain foto. Suka kayak gini, kok kita pada diliatin sih gitu. Oh iya ada Tasya. Ada Tasya, dia Iya. kan artis gitu. Iya. Justru mereka yang lupa gitu karena yang pengen normalize kehidupan, maksudnya orang tua aku tuh dulu pengennya ya anak punya kehidupan yang normal aja gitu, Benar, nggak usah selainnya yang anak-anak. yang anak-anak aja yang memang sesuai tahapan usia dia. Kalau emang mau pergi ke pesta ulang tahun teman ya pergi gitu. Ya. Heeh. Selainnya anak-anak seumuran ya, peer Betul. groupnya ya. Tapi ada gak Kak pengalaman yang kayak lo ngerasa selama lo growing up gitu di social life gitu, mungkin di sekolah kan tadi kan teman-teman lo mungkin itu bisa teman-teman deket ya, karena kan di sekolah kan muridnya banyak. Ada gak kira-kira orang yang kayak sees you a different way gitu, mungkin yang jadinya kayak segen atau kayak iya apa sih dia atau apa gitu. Ada gak? Tapi lo pernah ngerasain justru pengalaman itu secara langsung gak? Pas masuk ke UI dulu kan Oh ini sekolah waktu di masa kuliah berarti? pas dari TK sampai SMA tuh sekolah swasta biasa, terus di Jakarta gitu Yeah. kan, terus dari TK ke SD di sekolah yang sama, SMP ke SMA juga pindah tapi di sekolah yang sama Yeah. gitu, dari SMP ke SMA. Jadi teman-teman yang grow up tuh ya tahu lah Tasya dari kecilnya kayak gimana Benar, gitu kan, dan- ya udah temen deket lah. Dan bisa gue bilang rata-rata kan orang Jakarta asli, maksudnya betul. ada orang jadi artis itu udah bukan suatu hal yang Betul, baru ya. iya. Sedangkan di UI negeri kan datang dari mana-mana tuh. Betul. Oke. Nah pas di UI tuh baru ada yang dari daerah, ada Benar. yang emang ke Jakarta aja mungkin baru sekali. Baru sekali hanya gitu untuk kuliah kan. doang. Hanya gitu. untuk kuliah gitu kan. Terus tiba-tiba sekelompok sampai ada yang dulu masih SMS gitu kan. Yeah. SMS gitu kayak
Tasya aku gak nyangka bisa satu kelompok sama kamu. Ini rasanya seperti mimpi gitu kan. Terus gue kayak oke, santai aja, kita 4 tahun bakalan bareng kok. Bakalan setiap hari nih ngeliat. Gue juga di ospek kok, gak lu doang gitu ya. Iya makanya jadi itu juga gue juga yang kayak agak kaget juga. Karena sebelumnya gak pernah di-treat kayak gitu di sekolah gitu kan. Terus yang kayak kalau jalan gitu di kampus kayak Tasya tuh kayak gitu. Sebelumnya tuh gak ada, kayak biasa aja gitu. Kayak gue ya seorang murid biasa aja. Tapi begitu masuk UI yang orangnya emang dari mana-mana dan mungkin bukan teman sepermainan yang dari dulu kecil ngeliat gue. Cuman ngeliatnya di TV doang gitu kan. Jadi kayak itu baru pertama kalinya ngerasain kayak gitu ya. Kayaknya awkward di dua belah pihak ya. Mungkin dari lu nya juga awkward. Dari gue nya juga awkward, dari dianya juga kayak gimana ya, kayak canggung gitu. Kalau dari perlakuan dari fans gitu, lo pernah ada cerita yang aneh banget gitu nggak? Yang kayak out of place banget ya? gitu. Yang dari fans ya? Kayak buset gila banget nih gitu. Apa ya? Kayaknya nggak ada yang segila itu sih. Mungkin kalau pas kecil, ya paling banyak yang kayak ibunya tuh nelpon gitu ya sampai tahu nomor telepon orang tua gue gitu, sampai telepon ke nyokap gitu, terus bilang anaknya sakit dan cuman bisa disembuhin sama gue gitu. Itu kan agak aneh ya, maksudnya kayak gue bukan Tuhan, gue bukan dokter gitu. Bener. Tapi dia tuh yakin banget gitu. Kalau kayak ketemu anak saya tuh sakit, cuman bisa disembuhin sama Tasya. Cuman mau, dia bilangnya Tasya, dia nyanyinya lagu Paman Datang gitu. Gue bukan pamannya juga gitu kan. Ya udah, maksudnya kalau dia percaya itu bisa membuat anaknya lebih baik ya udah kita ladenin gitu kan. Iya, tapi wild aja gak sih, maksudnya kayak sampai segitunya. Bener bizar ya. Terus apalagi ya gak ada sih, tapi kalau sekarang ini kayak followers baik-baik sih, alhamdulillah. Aman-aman. Kalau untuk dunia akademis tuh how it started gitu loh. Kayak gue bisa bilang lo salah satu orang yang cinta ya, passionate gitu about it gitu. Iya, jadi dari dulu kan, makanya dari dulu orang tua tuh yang manajerin juga nyokap. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi sekarang emang udah punya tim manajemen sendiri sih gue, soalnya nyokap juga udah tua lah ya. Udah waktunya istirahat. Udah waktunya istirahat, gue pengennya nyenengin dia aja, gak bikin repot gitu kan, karena kan namanya business entertainment ini kan banyak banyak banget kerempongannya, banyak banget perubahan schedule dan segala macam. Belum lagi masalah Instagram postingan gitu-gitu, dia mana ngerti gitu kan. Jadi sekarang emang udah ada tim manajemen sendiri kalau kita. Tapi nyokap gue ya paling kalau ada uang masuk itu ke nyokap semua kalau sekarang gue. Terus dari dulu emang manajer kan nyokap. Terus bokap juga, almarhum bokap seorang dosen, selain auditor ya, bokap juga dosen. Dosen ekonomi berarti, dosen ekonomi? Dosen akuntansi, dosen auditing. Terus dua-duanya itu ya pastinya kalau untuk mengatur kehidupan anak-anaknya gitu. Maksudnya memanage gue sebagai artis atau apa, gak cuman memikirin kayak short termnya aja, tapi long termnya gimana gitu. Setuju. Gak cuman mikirin cuannya doang, tapi mikirin juga kayak kesehatan gue gimana, well-being gue gimana. Termasuk ke pendidikan gitu. Makanya dari dulu di sekolah ini, di sekolah reguler biasa aja gitu. Dan kalau ada tawaran kerjaan yang juga membuat gue harus mengorbankan sekolah gitu, itu tuh biasanya nggak diizinin gitu sama bokap atau nyokap. Oh, strict ya? Ya lumayan sih, karena katanya kayak ya udah nyanyi segala macam tuh itu hobi kamu kan. Sekolah nomor satu. Sekolah tetap nomor satu gitu, karena dan juga bokap gue tuh bilang ke gue gitu, dia bilang kalau uang itu bisa aja habis, tapi kalau ilmu itu nggak ada habisnya. Ada habisnya. That's the same thing my father told me. Oh ya? Iya kan, jadi kalau misalkan kamu spend your money, kalau kamu pakai duit kamu membagikan duit kamu bisa aja habis. Tapi kalau kamu menggunakan ilmu kamu membagikan ilmu gak kamu, itu gak malah nambah ya? Malah nambah makanya kejarlah pendidikan kamu gitu. Dan itu membuat gue semangat juga sih buat sekolah. Dan ternyata gue juga tipe orang yang kayak suka sekolah gitu, suka banget belajar hal yang baru, punya skills yang baru, terus achieve di sekolah gitu, berprestasi di sekolah tuh jadi kebanggaan sendiri juga buat gue gitu. Dan akhirnya pas udah kuliah S1, bahkan di semester akhir S1 aja tuh gue udah berpikir bahwa pendidikan gue jangan cuman sampai S1 aja, seenggaknya harus S2 gitu. Berarti S1 di UI? S1 di UI. Jurusan? Akuntansi ekonomi. Oke, lanjut S2 di? Columbia University itu di Amerika ya? Di Amerika, di New York. Oke, iya. Itu lanjut akuntansi lagi juga? Enggak, lanjut Master of Public Administration. Administrasi publik. Jadi
nganalisis kebijakan publik. Iya, gitu. iya, administrasi publik. Ya. Kenapa lo jadinya administrasi publik? Nah, itu Karena lo dari akuntansi ya, iya. maksudnya itu lumayan bidang yang bisa gue bilang masih beriringan, cuma sebenarnya tidak sedekat Tidak itu. linear ya. Gak linear. Karena dari dulu tuh, dari tahun 2005 gue kan jadi duta lingkungan dan banyak banget bekerja sama kementerian. Oke, Terus yang lo bilang SMP tuh. pas gue SMP SMP, dulu, pas oke. gue SMP dulu tuh udah dinobatin jadi duta lingkungan. Terus gue banyak belajar soal lingkungan di Indonesia. Terus juga gue banyak kerja sama bapak atau ibu menteri Ya. ngeliat Indonesia gitu kan. Terus ngeliat gimana kebijakan itu bisa membentuk, ya bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga membawa Indonesia ke depannya kayak gimana. Ya. Jadi gue terinspirasi tuh pengen jadi Dari situ, menteri gitu kan. oke. Makanya menurut gue salah satu langkah gue untuk jadi seorang menteri adalah seenggaknya pelajarin ilmunya gitu. Iya benar-benar. Lo Ilmu punya untuk- basic juga, the basics of it ya. Basic untuk gimana sih caranya memformulasikan dan juga menganalisis kebijakan publik dan terpenting lagi mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ya. Gitu. Jadi ternyata emang kebijakan publik itu tuh sesuatu yang ilmu interdisipliner. Bahkan kayak pas gue belajar di sana kan gue kebijakan publik konsentrasinya emang di kebijakan energi dan lingkungan. Oke. Kita tuh bisa ngeliat kebijakan itu dari berbagai perspektif, termasuk dari perspektif bisnis juga. Iya pasti Gimana dong. kebijakan tertentu bisa mempengaruhi Bisnis, bisnis, iya. decision making gitu Bener. kan. Dan gimana juga bisnis itu bisa mempengaruhi kebijakan. Lingkungan juga benar-benar. Dan Timbal juga balik ya. lingkungan, iya dan juga kebijakan itu sendiri gitu. Setuju. Gimana NGO, aktivis, bahkan influencer kayak Iya. kita gitu Iya, juga iya. bisa mempengaruhi kebijakan. Atau sebaliknya gimana caranya menjembatani nih antara pemerintah sampai ke masyarakat, yaitu melalui Administrasi publik tadi. iya betul, dan juga melalui public figure kayak kita, terus influencer juga bisa Iya. bisa menyampaikan itu, dan itu semua dipelajarin. Jadi tetap aja ilmu dari mulai ilmu finance-nya juga kepake, karena gue juga banyak ngambil kelas yang bersinggungan ya antara environment dan juga finance, kayak ngambil sustainable finance, ngambil kayak financing the green economy gitu-gitu, kelas-kelas yang gak ada di Indonesia Iya, tapi iya, menarik benar-benar banget menarik gitu. Dan itu bakal juga sangat berpengaruh kalau lo pengen implementasiin di Indonesia juga walaupun Betul. kelasnya belum ada. Betul. Could be setelah lo implementasiin atau apapun bisa jadi ada kurikulum-kurikulum tersebut mungkin bisa Betul. datang dari lo kan. Pengen banget gitu ke depannya mungkin kita udah mulai berpikir ke arah situ gitu ya. Sustainability yang mungkin dilihatnya nggak, ini bukan cuma urusan orang lingkungan doang gitu. Tapi urusan kita semua. Urusan kita semua jenis pekerjaan memiliki dampak ke lingkungan gitu. Iya, setuju. Ya, karena jujur gue adalah orang yang lumayan takut kali ya gitu ngelihat kondisi, terutama kondisi alam Jakarta tuh kayak semakin hari semakin horor gitu. Betul, semakin hari kita semakin bisa merasakan dampak dari krisis iklim kan ya. Iya. Dari mulai cuaca yang gak beraturan, kita dulu pas SD kan diajarin tuh kalau misalkan bulan yang hujan, Hujan, sekarang kagak. Iya, terus giliran kemarin bulan apa? Maret gitu tiba-tiba hujan deras. Hujan deras, benar. Bulan Februari banjir Benar, gitu kan. Jadi kayak udah pola cuacanya udah berubah. Terus belum lagi kalau lagi panas tuh panas banget sampai beberapa tempat tuh kekeringan. Iya. Giliran hujan intensitasnya tinggi banget, banget sampai banjir di mana-mana. banjir, ya kan. Jadi itulah kita udah memasuki yang namanya krisis iklim. Krisis iklim ya, cuacanya ekstrim gitu loh. Cuacanya banyak cuaca ekstrim dan itu real. Kemarin pas gue ke New York aja juga itu badai yang sampai New York tuh sampai banjir, sampai subway-nya kemarin gue banjir. ngeliat di internet New York banjirnya parah banget tuh. Iya, itulah salah satu dampak dari perubahan iklim gitu. Tuh, bahkan maksudnya jangan orang-orang yang nonton yang ngerasa kita kan kenapa banjir atau kenapa gitu, karena kita Indonesia negaranya belum maju. Bahkan Iya di juga. New York, Di mana-mana. di mana-mana udah Banyak. terjadi seperti itu gitu. Berarti emang kita harus segera take action. Betul. Ditambah tadi krisis lingkungan, pandemi gitu, kita kan lagi di situasi yang bisa gue bilang muram ya. Dirilislah lagu Selalu Riang Serta Gembira Betul, sama untuk Kak Tasya. menyemangati teman-teman semuanya. Keren banget gak segue gue? Keren banget gak segue gue? Smooth. Nah itu kenapa judulnya itu? Selalu Riang Serta Gembira. Pokoknya pada saat gue berpikiran untuk balik lagi ke dunia musik dan juga pengen rilis lagu, gue tuh bilang kebetulan kan lagu ini dibikinnya barengan sama Febri dan Ezra dari The Hi-Fi. Hi-Fi, Gue iya. bilang ke Febri kayak pokoknya lagu single pertama gue tuh pengennya yang kayak positif gitu, pengennya tuh menyebarkan positivity. Yes. Pengen lagu yang kayak celebrating love, celebrating life gitu, yang bikin pendengarnya juga
tersenyum, berdendang bareng gitu kan. Lifting the mood ya gitu ya. Dan gue juga pengen ya menceritakan kisah cinta yang kayak sekarang kan banyak juga ya kisah cinta yang galau gitu kan. Gue pengennya kisah cintanya yang diceritain saat ini tuh yang bahagia gitu, yang riang, yang gembira gitu kan. Terus akhirnya kita sambil berjalannya nulis gitu, terus si Febri juga punya ide gitu. Lo mau gak sih masukin salah satu penggalan lirik dari lagu-lagu lo yang dulu. Yang ikonik gitu, tapi masih relevan sama lagu ini. Gue langsung selalu yang serta gembira sih gitu. Jadi relevan banget. Terus kayak bio di TikTok gue juga udah selalu yang serta gembira dari dulu-dulu gitu kan. Jadi kayak oke, nah terus akhirnya pas kita udah jadi nih lagunya, kayaknya ini bagusnya dikasih judul Salur yang Serta Gembira. Padahal Salur yang Serta Gembira itu tuh cuma ada di bridge doang gitu, bridge to ref. Nggak di semua lagunya ada kata-kata itu kan gitu kan. Tapi kayaknya ini benar-benar represent lo gitu, kata Febri, ini benar-benar represent lo. Terus juga bisa ngingetin juga orang-orang tuh bahwa ini yang nyanyi Tasya Kamila yang dulu anak gembala loh. Kayak siapa juga sih yang gak inget, kata dia gitu. Jadi masih oke banget, dan ini kayak sesuatu yang baru, a new rendition of anak gembala, tapi selalu yang serta gembira yang baru gitu, yang relevan sama kehidupan lo yang sekarang. Jadi lo still paying homage tapi still nunjukin bahwasannya evolusi lo sekarang sudah sejauh ini gitu. Betul. Lo udah evolve. Ini nih gitu Tasya yang baru sebagai seorang musisi. Iya. Betulnya kalau lo dengerin lagu nih, influence lo yang bisa gue bilang, gue kepo soalnya, yang jauh banget modelan musiknya dari musik yang lo keluarin. Kira-kira apa aja tuh yang lo dengerin tuh? Gue tuh dari dulu suka banget sama Jojo, tapi kan dia R&B banget ya. Itu salah satu agak jauh tapi masih bisa lah ya. Iya. Apalagi ya yang jauh banget ya. Kayak pengen yang dark gitu ya. Yang dark mungkin, atau yang kayak orang tuh kayak, demi apa Tasya dengerin ini gitu. Apa ya? Aduh, emang tapi tipe lagu-lagu yang gue dengerin tuh lagu-lagu pop dan R&B semua sih. Kayaknya gak ada yang kayak jauh banget gitu. Kayak lo tiba-tiba dengerin metal gitu misalnya. Iya, jarang tuh gue. Kan gue gak tahu kan, makanya gue tanya itu siapa tahu gitu loh. Karena kayak kemarin itu sempet Isyana tiba-tiba ngeluarin lagu metal, itu gue kaget. Iya. Demi apa ya gitu. Serius lu gitu. Sama gue juga kaget, tapi agak gue expect sih, soalnya kayaknya dia emang tipe yang kayak bisa nyanyi apa aja gitu kan. Iya. Tapi kalau lu sendiri ke depannya ada gak rasa pengen atau rasa kayak gatel yang pengen lu garuk untuk nge-explore ke ranah musik yang kayak lu masuk ke hutan gitu loh, lu juga gak tahu, lu nebas-nebas. Kebayang gak maksud gue? Mungkin lebih ke jazz kali ya. Seru. Karena kan kalau jazz itu kan di sini ya bisa dibilang ya segmented, terus kayak nggak semua orang bisa dengerin, banyak orang yang mungkin ngantuk kalau dengerin jazz atau apa gitu kan. Tapi itu sesuatu yang mungkin gue dengerin juga, dan ketika kemarin gue sekolah di New York sempet juga ngambil jazz vocals course gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang suka gue explore, dan mungkin secara komersil mungkin nggak bakalan gue lakuin gitu, karena kayaknya tuh belum berani juga sih nge-explore sampai se-jazz itu gitu. Tapi itu mungkin salah satu genre yang ada rasa ingin. Ada gitu rasa kepengen. Oh, lu belajar jazz di New York ya? At the birthplace of jazz gitu. That's right. Gokil. Berapa lama lu di New York, Tasya? Dulu 2 tahun di sana. Jadi dari tahun 2016 sampai 2018 karena sekolah di sana, dan sekarang tiba-tiba kesana lagi karena suami di sana. Kemarin baru balik kan? Dari sono nganterin suami. Iya, abis nganterin suami kemarin 1 bulan di sana, dan kayaknya tuh ternyata beda banget ya, living in New York as a single person gitu, kayak masih single sama sekarang udah berkeluarga punya anak tuh kayak langsung ngeliat New York dari perspektif yang berbeda, dan kayak oh my god, ini emang kota buat orang-orang yang kayak dinamis, dan juga salut sih sama orang-orang yang bisa kayak survive as a family gitu di New York. Iya, gokil. Dan gue kayak gila, kalau ada orang yang kayak grew up in New York pasti orangnya tough banget sih. Tough banget ya. Kan makanya kan ada saying if you can make it here, you can make it anywhere. Gokil New York. Gimana sih kayak lo bilang tadi kan sangat beda ya. Lo ngelihat New York dari kacamata seorang lajang yang masih kayak free, terus lo punya ambition, punya drive, bisa gue bilang New York tuh kotanya buat orang-orang yang pengen jemput bola ya. Betul. Nah itu gimana kalau dari kacamata lo sendiri waktu lo lajang dulu? How do you see New York? Dan sekarang yang lo bilang waktu lo balik as a mom, as a wife gitu. Apa yang beda banget?
Menurut gue, kalau dulu gue bilangnya New York is the most exciting cities in the world. It's the most exciting city in the world. Kalau sekarang kayak New York is the most exhausting city in the world. Itu. Jadi yang beda tuh kalau ya karena New York kan kayak padat, hiruk pikuk, so vibrant, banyak banget. Iya. Itu kalau dinikmati sendiri tuh kayak asik gitu. Kita bisa ngatur ritme kita sendiri gitu kan, mau kita mau cepat atau kita mau lambat. Tapi begitu punya keluarga gitu kan, ritmenya ya kita nggak bisa ngatur sendiri gitu. Kadang apalagi kayak gue punya toddler gitu kan, anak kecil yang kita mungkin harus ngikutin ritme si toddler ini gitu. Bener. Terus juga kotanya sendiri juga nggak terlalu suitable juga sih kalau buat gue ya. Buat Maksudnya nge-raise kids ya. kalau buat gue sih nggak terlalu suitable buat not my ideal city gitu ya. Tapi gue takut deh ngomong gini tiba-tiba gue kayak ketulah gitu. Terus tiba-tiba kesana lagi mas. Iya, terus tinggal di sana. Tapi kalau sekarang ya, right now okay. nih ya, karena kan tahun orang cenderung 2021 berubah. ya. Orang kan cenderung berubah gitu. Tahun 2021 gue sih kayak lebih prefer tinggal di Jakarta sih gitu kan, dengan keadaan punya anak gitu. Karena di sana yang pertama kalau gue yang pertama sekarang kan karir gue tuh adanya di Indonesia gitu kan, apalagi gue baru dari single gitu. Kalau gue kerja terus juga suami gue lagi kuliah gitu kan. Setuju. Itu tuh bakalan susah gitu. Siapa yang mau jagain anak gue? Karena anak gue masih toddler yang energinya tuh banyak banget dan harus diperhatiin banget gitu. Dia tuh kalau gue meleng dikit tuh rumah bisa hancur gitu. Bener, lagi aktif-aktifnya banget. Lagi aktif ya bun anaknya, iya betul. Terus jadi kalau kita dua-duanya bekerja atau nggak ada salah satu yang full time mom gitu atau full time dad gitu di rumah, kayaknya ya mungkin harus daycare dan itu pastinya biaya lagi. Terus apalagi kalau hire nanny pasti lebih mahal lagi gitu kan. Jadi kayak apalagi nanny di New York. Pasti ya mahal kan, banget. Temen gue aja dia di London sih, dia cerita kayak iya gue punya full time nanny itu gajinya sekitar 3.200 pound sterling per bulan, berarti berapa tuh 65 juta per bulan. Mehong ya. Mehong sekali sis. Iya jadi kayak ya kurang lebih kan mirip-mirip ya New York sama London gitu. Jadi kayaknya belum ideal lah untuk sekarang dengan keadaan suami juga mahasiswa gitu kan. Terus yang kedua S3 berarti suami? S2. Lagi S2. Terus gue juga pengen ngasih kesempatan juga sih buat suami jadi mahasiswa yang seutuhnya gitu, yang gak harus kayak pas pulang tuh kayak gue ini anaknya tadi gitu. Belum lagi tugas dan lain-lain. Dia bisa fokus juga ngerjain tugas gitu. Bisa beres lebih cepet juga. Dan support system gue juga kebanyakan kan di Indonesia. Kayak keluarga di Indonesia, mereka juga berat lah kalau misalkan harus kayak ngikutin kita sampai ke Amerika gitu kan. Orang tua juga udah gak semudah dulu kan, energinya kesana kan lama kan 24 jam pesawatnya. Jadi kayak support system di Jakarta, kerjaan di Jakarta, dan kayaknya untuk saat ini emang suitable di sini. Lebih ideal di Jakarta dulu gitu. Tapi lo setuju gak kalau Jakarta tuh New Yorknya Indonesia? Kan ada dibilang Jakarta tuh kalau New York kan the big apple kan. Jakarta dibilang the big durian tuh. Ya mungkin karena ini ya the land of opportunities ya. Sama kayak di New York gitu kan, the land of opportunities. Mirip-mirip sih memang sama Jakarta. Terus sama-sama kebagi 5 administratif juga kan. Jaksel, Jakut, Jakbar, betul, di sana Jaktim, ada Jakpus. Iya, sana kan ada Queens, Manhattan, Brooklyn, terus apa lagi sih? Staten Island ya? Iya, Long Island. Iya, 5 juga tuh. Iya sih. Mirip serupa tapi tak sama sih ya. BTW kata Tasya nih sekarang masuk ke segmen pertanyaan dari netizen. Bukan dari kita nih. Jadi sebelum lo datang kita biasanya itu selalu setiap sebelum tamunya datang itu kita buka question box di IG. Jadi nanti para followers Volix atau yang kebetulan lihat bisa nitip pertanyaan buat ke tamu yang mau datang. Silahkan. Nah ini. Apa nih? Kok gue deg-degan sih kalau dibilang dari netizen tuh kayak udah netizen sama dengan nyinyir gitu. Enggak ya, kalau followers Volix kan pinter-pinter. Pinter-pinter ya. Nah ini. Yang pertama itu adalah kalau misal gak jadi public figure cita-citanya apa Kak? Sebenarnya cita-cita gue sih sampai sekarang pengen jadi menteri, tapi menteri juga public figure ya. Iya. Jadi apa ya kalau nggak mungkin gue nangkep nih maksudnya public figure dibayangin dia tuh jadi artis, kayaknya deh. Jadi mungkin ya gue bakalan pursue kayak politik gitu kali ya kalau emang nggak jadi artis gitu. Tapi ya balik lagi itu juga karena ya itu juga termasuk public figure dan mungkin juga ya karena gue punya platform untuk bisa sebagai public figure gitu ya bisa
kasih sesuatu yang bermanfaat dan juga mempengaruhi kehidupan orang banyak, makanya gue pengen itu. Tapi kalau enggak sama sekali ya, mungkin gue bakalan pursue cita-cita gue yang dulu gitu, pengen jadi dokter mungkin ya. Jadi dokter atau jadi arsitek atau jadi animator gitu. Jadi mungkin pekerjaan yang berbeda sih. Jauh berbeda bahkan. Nah ini BTW buat para penonton, menurut gue kayak di Indo orang suka miskonsepsi ya antara artis dan selebriti. Yeah. Kayak selebriti itu dibilang artis kan seniman ya maksud gue. Selebritis tuh kayak presiden itu selebriti, maksudnya selebriti kan orang terkenal, public figure gitu kan. Orang yang famous gitu. Iya. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana dengan pendidikan yang sudah dicapai saat ini bersamaan sudah berkeluarga? Maksudnya apaan sih? Gue juga gak ngerti nih. Mungkin gini kali, gue juga sempat ditanyain tuh soal waktu itu. Nih ya, gue pernah nih pas gue lagi hamil waktu itu, terus kita lagi ada preskon gitu kan. Nah gue tuh hamil tuh keadaannya emang, gue kan lulus, abis itu nikah, gak lama nikah, abis itu gue hamil kan ya. Terus pas lagi preskon gitu, ada satu jurnalis juga nanya ke gue, Tasya gimana sekarang kamu hamil ngerasa sia-sia gak pendidikannya? Buset. Des gitu kan. Buset banget. Insulting banget gitu kan. Jadi gue langsung kayak, emang ada yang salah ya sama ibu yang berpendidikan? Atau orang yang berpendidikan kemudian terus jadi ibu memutuskan gitu. Untuk jadi ibu gitu kan. Coba dong ini dikupas dong, gue kesel nih. Ini beberapa kali sih gue udah kayak coba speak about this. Karena kayak sering juga gue ditanyain gitu kayak, pendidikannya sia-sia dong kemarin udah kuliah di luar negeri, ujung-ujungnya juga jadi ibu. Terus juga ngurusin anak gitu kan. Terus gue kayak, yang pertama nih ya, mengurus rumah tangga itu bukan cuma tanggung jawab perempuan. Tanggung jawab laki-laki juga. Iya. Coba kalau gue laki-laki, gue bakalan ditanyain kayak gitu gak? Kayak lu udah kuliah tinggi-tinggi sekarang jadi ayah, lu ngerasa sia-sia gak? Gak pernah ada deh kayaknya. Bener. Jadi seksis banget kan pertanyaannya gitu kan. Karena gue perempuan terus gue hamil gitu. Terus kayak sia-sia dong pendidikannya kan nanti harus ngurus anak gitu kan. Gue kayak ya tugas untuk mengurus rumah tangga itu bukan cuma tugas perempuan, tapi tugas laki-laki juga. Jadi kita harus bisa sepakatin sama suami kita, berbagi peran sama suami kita, kira-kira tugas dan tanggung jawab kita masing-masing apa. Kalau memang kita mau bekerja ataupun apa ya disepakati bersama gitu kan. Jangan sampai ada paksaan, jangan sampai ada seseorang yang tertekan gitu kan. Sebaiknya memang kesepakatan bersama gitu. Jadi dua-duanya mengerjakan pekerjaan dan tugas masing-masing dengan kapasitas dan on their fullest potential gitu. Iya benar. Terus yang kedua, orang yang memilih untuk jadi full time mom atau orang yang memilih untuk menjadi wanita karir itu tuh ya udah preferensi masing-masing aja gitu. Setuju. Kan. Kedua hal tersebut ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, dan dua-duanya punya challenge dan kepuasannya masing-masing gitu. Dan gak seharusnya perempuan itu dijudge berdasarkan pilihannya itu. Setuju banget. Gitu kan. Jadi kayak stigma bahwa ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya juga ke dapur itu tuh harus dihapus. Udah gak zamannya lah, udah gak relevan gitu bener, kan. Bener, karena toh juga sekarang orang ujung-ujungnya pada kerja dari rumah semua. Iya benar. Pas pandemi benar. Dan sekarang teknologi juga memungkinkan untuk ibu yang mau tinggal di rumah masih bisa bekerja. Gitu kan. Jadi kayak ya udahlah nggak usah lagi tuh komentar-komentar seperti itu dilontarkan. Udah jadi soal ya. Supaya siapa aja tuh punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk mengejar pendidikan, mengejar passionnya, asal dia memang mau dan juga emang kepengennya ke arah situ. Setuju banget gue tuh. Denger lu semua lo. Tau gak? Kesel banget gue. Itu tuh karena menurut gue terkadang gue suka mikir kenapa orang cenderung berpikir kayak gitu tuh. Karena mungkin pekerjaan ibu rumah tangga itu sering dianggap kecil gitu loh. Aduh udah repot banget. Menurut gue ibu rumah tangga tuh pekerjaan yang keren banget loh. Kalau ini ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga tuh yang menghasilkan the next Einstein, the next David Bowie, the next whoever the next gitu loh maksud gue. Iya. Ada yang bilang ke gue udah... yang penting kamu kan tahu kayak ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu kan. Orang yang pertama kali mungkin mengajarkan ke anak-anaknya. Dan gue rasa juga kayak di rumah tangga itu banyak decisions itu yang diambil oleh perempuan gitu kan. Jadi kalau perempuannya berpendidikan maka hopefully decisions yang diambil adalah decisions yang baik. Yang juga bisa membuat keluarga Indonesia jadi semakin sejahtera dan maju ke depannya gitu. Setuju banget, dan menurut gue juga orang berpendidikan, orang bekerja berpengalaman gitu maksud gue. Itu tuh gak semata-mata hanya untuk
tanda petik karir gitu. Di saat lu jadi ibu itu jadinya waste gitu. Karena kan itu yang sebenarnya yang lo bangun mindset ya. Betul. Cara lo berpikir gitu. Iya, gue selalu bilang kalau pendidikan itu tuh nggak cuman kita memperdalam keilmuannya aja. Kagak. It's more than that. Kayak wawasan lo bertambah. Setuju. Terus juga itu membentuk pola pikir kita, Setuju. attitude kita. Setuju. Bagaimana kita melihat suatu masalah and come up with the solutions. Yes. Dan juga network kita juga bertambah gitu Yes, kan. Dengan yes. network kita bertambah ya insya Allah rezeki dan juga opportunity Bahkan kita bertambah. untuk dapat Iya. kerjaan juga bertambah gitu kan. It's more than just Itu tempat untuk kita menemukan ide-ide baru dan juga mengerjakan apa yang kita suka gitu. Jadi gak cuman memperdalam keilmuan. Oh kalau lulusan akuntansi cuman benar-benar bisa harus akuntansi akuntansi. doang. Enggak juga. Ya enggak gitu kan Kalau maksud zaman gue. sekarang menurut gue enggak sih. Sebenarnya kan balik lagi ya kalau yang gue percaya tadi sekolah itu kan untuk berdialektika ya, untuk berpikir gitu loh. Makanya selalu suka ada statement kayak beda cara berpikirnya orang sekolah sama yang enggak gitu loh maksudnya. Kelihatan gitu loh berpikir Iya, akademis itu di situ kelihatan bagaimana orang melihat premis-premis yang ada, terus ngambil solusi, ngambil keputusan, ngambil kesimpulan dan lain-lain. Jadi ya Setuju. di saat lu jadi ibu dan lu jadi punya pemikiran kayak gitu, it would be good for your kids kan. Iya. Jadi gak sia-sia men. Stop lah cuy, please banget. Kemarin rame loh di Twitter, ada yang kayak nge-tweet, perempuan karir tuh sampai kapanpun masakannya gak akan enak. Karena mereka Ya sibuk di Allah. kantor, gak akan di dapur. Terus rame yang nge-quote tweet, yang nge-quote tweet itu adalah perempuan-perempuan yang berkarir, tapi juga jago masak. Keren. Terus pada di-quote pada nunjukin menunya, nih, enak gak gitu. Atau lo mau gue gojekin gitu. Karena akhirnya menurut gue juga ngeliat ya sekarang shifting bahwasannya kalau dulu masak itu dinilai sebuah skill yang harus perempuan bisa. Sekarang masak itu dilihat sebagai satu hal yang keren. Nggak cuma perempuan gitu, laki-laki juga pengen bisa Betul. itu keren gitu loh. Iya. Kayak sekarang laki gue juga gue ajarin masak. Masak Ujung-ujungnya gitu. dia tuh yang di dapur kan. Iya gitu, maksud gue sekarang masak tuh orang Siapa liatnya aja udah. kayak belajar gitar gitu. Iya, betul. Keren gitu. Bisa jadi bisnis juga. Setuju. Ya kan, jadi udahlah. Nggak usah kayak stereotyping gender gitu, gender stereotyping. Oh perempuan sepatutnya begini, A. laki-laki sepatutnya B. begitu gitu kan. Keren. Terus mulai shift dari itu semua. Iya, it's a new age bro. Terus kita lanjut, apa sih bedanya maksudnya rasa lu dan Randy gitu, waktu pacaran dan sama setelah nikah, bedanya tuh apa? Sebenarnya sih kalau untuk masalah cinta, kayak kalau gue sama Randy ngerasa semakin kesini justru makin cinta gitu. Pasti orang memiliki dinamika dan juga perjalanan percintaan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau gue semakin kesini tuh Makin cinta. semakin cinta karena ternyata challenge yang kehidupan kasih ke kita atau Tuhan kasih ke kita itu cobaan-cobaan itu kalau dilewati bersama ya itu bisa membuat kita Mempererat semakin ya gitu kan, mempererat kita saling melengkapi gitu kan. Yeah. Makanya di lagu Selalu Riang Serta Gembira juga gue bilang bahwa tiada rintangan berarti bila kau di sisi gitu. Jadi kayak kalau sekarang sih ya at this point gitu ya, walaupun kayak banyak banget sih sebenarnya tantangannya gitu kan. Suami gue sempat sakit, terus sekarang LDRan gitu ya. Tapi kita kayak senang cinta gitu karena kita punya satu sama lain gitu. Dan sekarang tuh nggak ada yang harus ditutup-tutupin, nggak ada batasan-batasan lagi gitu. Dulu waktu pacaran termasuk gue yang orangnya kayak gengsian banget. Terus juga orang tua gue termasuk orang-orang yang kayak strict, yang kayak harus tahu ya batasan-batasan gitu ya. Kamu belum menikah belum gitu menikah, ya. Dia istri, belum punya jadi boundaries istri. banget Pasti lah punya gitu. batasan gitu kan. Mau pergi juga, kalau gue tuh dulu masih ada curfew gitu loh. Jadi jam 10 tuh gue harus di rumah gitu. Sekarang kan. mau pergi jam berapa juga nggak pergi. Iya, sekarang juga mau ke Bali berduaan juga ya udah Bebas, suami istri iya. bebas gitu kan. Jadi kalau gue sih lebih bahagia ketika udah menikah gini Keren. gitu. Apalagi sekarang punya anak gitu kan. Pastinya tanggung jawab, terus yang dipikirin itu juga makin Nambah. banyak. Kalau dulu mana peduli gue mikirin kayak karir dia ke depannya mau apa, ya udah suka-suka kamu gitu kan. Terus gue mikirin diri gue sendiri doang kan, ambisi gue ke depannya mau apa. Kalau sekarang kayak apa-apa mikirin, aduh nanti suami gue gimana ya, dampaknya ke keluarga kita gimana gitu kan. Pastinya pemikiran dan juga tanggung jawab, terus juga kebutuhan juga pastinya semakin bertambah. Tapi di balik itu semua gue ngerasa lebih happy juga sih, karena ada orang yang selalu bisa gue andalkan. In conclusion berarti kalau dulu selama ini lo mikirnya selalu I gitu, sekarang us. Betul. Iya kan, dan di saat lo dulu kasarnya diterpa sama hujan problematika kehidupan yang menghadapin cuman I,
sekarang jadi lebih tenang karena yang menghadapin us gitu loh, Betul. barengan gitu. Betul banget. Goks, mantep banget. Terus oke ini seru nih. Ada keinginan yang belum tercapai selama berkarir? Keinginan yang belum tercapai selama berkarir. Selain jadi menteri. Iyalah itu belum menjadi karir bahkan, itu masih angan-angan. Iya bener. Keinginan yang belum tercapai selama berkarir masih banyak sih ya, ambisi gue gitu kan. Punya lagu, gak cuman lagu anak-anak tapi lagu berbagai macam tema dan mungkin exploring berbagai macam genre pun juga belum pernah dilakukan gitu kan. Terus kayak pengen juga main film dan yang filmnya kayak bagus banget gitu. Itu juga belum pernah dilakukan. Jadi sebenarnya sih masih banyak kok yang belum tercapai gitu kan. Masih banyak goals berikutnya, terus juga mimpi-mimpi yang mau dilakukan di dunia entertainment ini gitu. Dan gimana mungkin yang sekarang juga sedang berjalan, gimana menggunakan platform gitu di social media untuk selalu membagikan hal yang positif, baik. Itu juga bermanfaat itu juga masih terus dijalani dan pengennya itu terus berjalan gitu kan. Jadi ya itu sih masih banyak kok. Masih banyak. Dan ini good thing menurut gue. To be never satisfied kali ya. Bisa gue bilang. Maksudnya bukan dalam artian kufur nikmat gitu. Tidak bersyukur. Cuman tahu bahwasannya kita masih bisa aim more gitu. Betul. Terutama dalam konteks usaha. Betul. Effort gitu maksud gue ya. Iya. Bukan dalam nikmat gitu. Masih bisa mengembangkan diri lagi. Iya gitu bukan dalam konteks nikmat ya gitu. Kalau nikmat mah harus disyukurin ya. Betul. Jangan salah lu pada lu. Ntar gue lagi nih salahin. Tapi kata-kata dia. Wah. Netizen nih payah nih. Terus itu parenting buat anak sebelum nikah penting gak sih Kak? Kayaknya sih bagus juga sih untuk kayak dipelajari ya. Kira-kira nanti kalau sebagai orang tua tuh yang menurut gue penting sih mungkin ini ya, pelajarin kayak perkembangan anak tuh kayak gimana sih. Jadi kalian kayak tahu gitu what to expect gitu. Kalau misalkan anak masih bayi tuh kira-kira kebutuhan mereka apa ya. Terus perkembangan mereka tuh apa ya. Terus pada saat mereka balita tuh apa sih perkembangannya. Kenapa sih kok anak kecil kok suka nangis. Atau kayak anak kecil kok kenapa sih suka marah-marah. Suka gak mau nurut. Mungkin kalau ada yang penasaran ya it's okay gitu. Dari sekarang mungkin udah dipelajari. Jadi tahu gitu begitu menghadapi. Oh tahapan perkembangannya tuh lagi ini makanya dia begini gitu kan. Tapi yang namanya parenting pasti berjalannya waktu mau gak mau gitu ya, mau dipelajarin mau enggak ya kita harus siap gitu kan menghadapi anak. Emang lebih bagus gitu kalau kalian tuh udah tahu dari sebelum punya anak atau bahkan dari sekarang gitu iseng-iseng kalau emang kayak punya cita-cita punya anak gitu ya, punya keinginan untuk punya anak gitu ya, dari sekarang dipelajarin tahapan perkembangan anak seperti ini. Jadi kira-kira dia butuhnya ini. Oh jadi kira-kira nanti gue kalau udah jadi ibu harus jadi ibu yang kayak gimana gitu. Tapi balik lagi begitu terjun jadi seorang parent pastinya ya banyak banget yang harus diadaptasikan gitu kan. Benar. Beradaptasinya tuh banyak banget. Terus gak semuanya kayak yang bakal di buku gitu. Gak semuanya textbook gitu kan. Semuanya by konteks aja gitu. Setuju. Tapi at least kalau kita udah tahu tahapan perkembangan anak seperti apa, kita gak kaget lagi sih. Ada bekal ya. Ada bekal gitu, tahu apa yang harus diekspektasikan gitu. Oke, bener tuh. Setuju sih. Tapi dan ini juga menurut gue apply to every bidang apapun ya. Maksudnya sebaik-baiknya baik adalah kita siapin kayak general basic knowledge sebelum kita hadapin itu. Betul. Gitu. Walaupun nanti setelah kita menghadapi kan akan banyak unexpected situations yang sebenarnya gak ada juga dijelasin di situ. Cuman seenggaknya ada di buku tapi seenggaknya kita tahu teorinya lah ya. Iya, teori gitu. Kita tahu. Kayak analoginya seenggaknya kalau masuk hutan seenggaknya bawa golok gitu maksud gue. Sedia payung sebelum hujan. Ya itu sedia payung sebelum hujan. Jauh banget. Bawa golok mau ngapain lo? Sedia payung sebelum hujan bener. Terus itu apa lagi nih ya. Ibu yang cerdas itu yang seperti apa? Ibu yang cerdas itu menurut gue yang tahu apa yang dibutuhkan dan gimana cara melakukan apa yang seharusnya dibutuhkan. Apa gimana ya? Ibu yang cerdas itu yang tahu pertama yang tahu apa yang dibutuhkan sih. Yang pertama ya. Oke. Balik lagi kalau tadi gue bilang tahu dulu tahapan perkembangan anak. Jadi kita tahu kan kurang lebih yang dibutuhkan apa. Kita udah ada persiapan. Yang kedua yang
bisa tahu juga apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan itu. Ya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Simple ya. Simple. To know what you need. To know what you need and how to fulfill the needs ya, yang lo udah ketahui tadi. Karena bener akhirnya banyak juga ini balik lagi ya bisa apply to another context. Bahkan orang gak tahu apa yang mereka butuh. Jadi jangankan untuk nge-provide itu, mereka gak tahu bahkan apa yang mereka butuh. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan apa tuh gak tahu. Clueless banget gitu, bener. Sama terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini gak ada hubungannya sama konteks-konteks tadi kayak ibu dan lain-lain. Ini kayaknya pertanyaan personal dari dia nih. Dan kayak dia minta preferensi lo gitu. Gimana caranya melepaskan sesuatu yang kita inginkan tapi bukan untuk kita dapatkan? Aduh, deep banget. Melo banget ya? Kenapa sih? Bagaimana? Kenapa sih followers lu pada melo-melo banget cuy? Sumpah deh kalau ada pertanyaan kayak gitu, pertanyaan suka yang kayak pujangga banget gitu. Iya kan, anak senja banget nih kayaknya nih. Kebanyakan, ini filosofis banget nih orangnya nih. Bagaimana cara melepaskan sesuatu yang diinginkan tapi nggak untuk kita dapatkan? Nggak untuk kita dapatkan. Kalau gue, it starts with yang pertama, di setiap apa yang kita lakukan dulu yang terbaik. Oke. Kita lakukan dulu yang terbaik. Effort berarti. Effort kita pokoknya lakukan dulu yang terbaik. Tapi kalau ternyata at the end of the day, kita nggak bisa dapetin apa yang sesuai dengan ekspektasi kita. It's not meant to be. It's not meant to be. If it's meant to be, will be. If it's not meant to be, won't be gitu kan. Pastinya banyak banget result itu tuh dipengaruhi oleh banyak banget faktor. Gak cuman dari diri kita. Tapi juga kuasa Tuhan. Bener. Apapun itu. Faktor X. Yang penting dari kita tuh fokus pada apa yang bisa kita kontrol aja. Gitu sih kalau menurut gue. Setuju. Jadi lakukan yang terbaik, kalau emang bukan jalannya ya udah ikhlas. Iya. Karena berarti itu gak akan baik buat lo. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Iya bener. Seenggaknya kita udah mencoba dan juga kita udah lakukan yang terbaik dulu. Kalau gue akhirnya tuh kayak kemarin tuh punya kepikiran lah gitu ya dari menjalani kehidupan ini. Asik. Berat kayak banget nih hidupnya nih. Akhirnya berteori gue. Gimana? Bahwasannya dalam hidup ini hasil itu tidak penting. Yang penting itu cuma 2 yang harus diusahain. Menjemput rezeki sama membayar hutang budi. Setuju. Menjemput rezeki itu belum tentu bisa kita jemput. Membayar hutang budi juga belum tentu akan lunas. Tapi seenggaknya harus selalu kita usahain. Berhasil atau enggaknya udah urusan yang betul di atas. Yang penting kita selalu usahain untuk dapetin ini 2 gitu. Udah gitu aja. Iya, karena kalau kita terlalu result oriented tuh stres gitu loh jadinya. Pasti sih. Jadi makanya kita ya udah pokoknya yang penting kita tahu kita udah lakukan yang terbaik. Makanya kan kalau gue diajarin gitu ya. Yang penting ikhtiar. Habis ikhtiar kita tawakal. Udah sisanya lepaskan saja. Jadi gak stres. Ini juga dalam rangka Mental Health Awareness Day ya. Yoi. Another segue. BTW kata saya ini kita sudah di penghujung waktu. Silakan sampaikan pesan apapun yang pengen lo sampaikan kepada yang kebetulan nonton. Mau sekalian juga jangan lupa promoin single terbaru lo. Thank you semuanya yang udah nonton dan dengerin. Semoga apa yang kita obrolin berfaedah ya. Amin. Menginspirasi. Apapun itu yang membuat kehidupan kalian juga bisa lebih baik moving forward. Yes, amin. Dan jangan lupa dengerin single terbaru Tasya Kamila, Selalu Riang serta Gembira di seluruh digital streaming platform. Nanti video klip juga bakal ada. Yes, tungguin ya. Oke, kalau gitu sekian dari kami hari ini, Bung dan Sister. Terima kasih kepada Studio Altar yang sudah memberikan ruangan ini kepada kami. Karena kalau enggak kami pasti di jalanan. Enggak juga sih, cuman ya gitulah intinya. Thank you Studio Altar dan thank you buat yang udah nonton. Gua Bassboy signing out. Peace. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.